Hai, gue Ren. Video ini dibuat dalam rangka ulang tahun Shambhala yang ketiga. Well, gue jujur aja agak bingung pas dikasih temanya tentang seberapa bersyukurnya dirimu. Karena banyak banget yang bisa disyukurin ya kan dalam hidup ini gitu. Cuman berhubung karena ini tuh lombanya Shambhala, menurut gue salah satu yang memang patut gue syukuri adalah ketika masuk grup Shambhala gitu. Gue masuk grup Shambhala pada tanggal, lupa tanggalnya, tapi yang pasti bulan Agustus tahun 2020. Ya, tahun 2020. Waktu itu masukinnya VIU, dan apa yang gue syukuri dari Shambhala adalah selain mendapatkan teman-teman yang menyenangkan, gue juga yang awam ini tuh jadi banyak tahu tentang hal-hal spiritual, garis miring supranatural. Contohnya healing. Kadang di grup tuh suka lihat ada orang yang kayak misalkan, aduh gue lagi gak enak badan nih. Terus di bawahnya tuh suka ada yang ngirim mandala gitu buat akses energinya dari mandala tersebut. Atau juga yang ada bilang misalkan, aduh kepalaku sakit nih. Terus di bawahnya ada yang ngechat, energy send gitu kan. Atau misalkan, aduh aku sariawan nih, energy send lagi. Ada yang kayak gitu. Ada nggak yang mungkin kayak gini, aduh aku jomblo nih, energy send kayak gitu. Well, bicara soal healing, pada tanggal 29 Desember 2021 kemarin, kalau nggak salah 29 Desember ya, gue di Atrium Shambhala sama Om Julio ketika setelah gue nyelesain kelas 21 hari transformasinya Koheng Rudi ya. Meskipun gue di tune-nya Shambhala level 1, tapi itu tetap sesuatu yang luar biasa gitu ya menurut gue. Gue sendiri tahu grup tersebut tuh dari Onet yang nge-share di grup Shambhala ya, nge-share grupnya Koheng Rudi gitu. Gue dengan setelah di tune itu kan ceritanya gue bisa akses energi Shambhala gitu ya, yang bisa digunakan untuk nge-healing orang lain atau minimal buat nge-healing diri sendiri lah ya. Tapi gue yakin sih, seandainya gue udah sering latihan, terus udah banyak jam terbangnya, gue bisa nge-healing banyak orang. Ya, nge-heal orang lain, nggak cuma diri sendiri aja. Jadi misalkan gue lagi di jalan, terus ketemu ada orang yang kesakitan gitu, kakinya terkilir misalkan ya. Misalkan gini, aduh kakiku terkilir. Terus gue datang, mas kenapa mas, kakiku sakit terkilir, aku bantu heal ya. Mas dokter ya? Bukan sih. Perawat ya? Bukan juga. Mahasiswa kedokteran? Bukan juga sih. Mas dukun ya? Masa ganteng dan muda gini disebut dukun? Ada-ada aja. Percaya aja sama saya mas. Energy Sand. Kurang lebih kayak gitu lah guys. Hal lain yang gue suka lihat di grup itu atau gue ketahui itu ada soal Twin Flame. Twin Flame adalah, lu cari aja sendiri ya di Google bisa, atau bisa di YouTube cari apa itu Twin Flame ya. Tapi yang pasti di grup itu di Shambhala maksudnya. Di Shambhala itu yang salah satunya yang Twin Flame itu adalah Hanabi sama Viana gitu. Kata Hanabi itu jika Twin Flame itu seperti apa ya? Seperti melihat cerminan diri sendiri gitu. Jadi ibaratnya kayak kalau gue cowok itu kayak menemukan sosok lain gue tapi versi ceweknya gitu. Gue ngebayangin tuh, wow, menyenangkan sekali gitu ya. Mungkin bisa melakukan banyak hal bersama seperti main game bareng mungkin, atau misalkan punya kesukaan yang sama, makanan yang sama mungkin gitu. Kalau aku suka bakso, dia juga suka bakso mungkin. Atau misalkan pergi ke toko buku terus misalkan ini ada buku bagus loh, kamu juga suka ya, kok bisa sama ya, iya kan kita tuh inflame gitu. Atau misalkan ketemu ini ke toko pakaian terus nemu topi yang bagus gitu,
ih bagus banget topinya gitu. Ih aku juga suka, aku mau beli tapi kan aku duluan yang nemu, itu buat aku, kamu pacar aku bukan, kita putus, yaudah kita putus. Malah jadi putus akhirnya. Well, bercanda. Hal lainnya yang gue pelajari adalah, atau yang gue ketahui ketika ada di grup Shambhala itu adalah soal past life. Past life, berhubungan sama reinkarnasi gitu. Bicara soal past life, gue pernah baca di grup ya, kalau Shira itu pernah hidup di zamannya planet apa ya? Planet Neptunus atau Jupiter, kalau gak salah Neptunus. Itu gue ngebayangin kayak, wah keren banget itu. Hidup di zaman planet Neptunus. Gue ngebayangin seperti apa planet Neptunus itu. Apakah planet yang modern, rumah-rumahnya terbuat dari besi kah gitu, ataukah ada pohon-pohonnya kah, terus outfitnya orang-orang Neptunus itu seperti apa, gue sendiri gak tahu gitu. Gue penasaran gitu ya. Terus juga pernah baca di Medium, blog Medium ya. Itu jadi ada yang nulis artikel di situ, dia itu bilang kalau dia tuh dulunya hidup di zaman Pleiadias, ya itulah pokoknya, Pleiadian atau apa. Dia bilang dia tuh dulunya adalah seorang ratu. Wow. Seorang light warrior atau apa semacamnya, gak ngerti lah gitu ya. Pokoknya luar biasa banget gitu ya. Hal lain yang juga yang gue ketahui adalah di grup itu sering juga ngebahas tentang kundalini, tentang cakra, tentang apa lagi, energi gitu. Dan ada hal yang menarik, yaitu tentang cakra ajna. Kalau nggak salah, itu letaknya di dahi. Dan itu berhubungan dengan, mata ketiga. Jika gue ingat, mata ketiga itu identik dengan hal-hal yang berhubungan dengan hantu. Jadi kalau cakra ajna lu aktif, itu lu bisa ngelihat demit tuh. Lu bisa ngelihat hantu-hantu tuh. Wah, keren banget tuh kan. Gue apa ya, di grup itu kan yang lihat hantu itu ada beberapa. Di grup Shambhala itu ada yang bisa lihat hantu, ada yang enggak, ada yang sekedar bisa ngerasain energinya doang gitu. Mungkin kalau yang bisa ngelihat hantu dari kecil itu nggak masalah gitu ya, mungkin udah terbiasa gitu. Tapi bayangin kalau suatu saat ada orang nih baru bisa ngeliat hantunya tuh ya, baru awaken itu pas udah gede nih, udah usia gede gitu. Awalnya mungkin dia bakal takut gitu ya, bakal takut. Ngeliat hantu di mana-mana gitu kan. Di jalan raya ada hantu, di kamarnya ada hantu, di mana-mana ada hantu gitu. Tapi mungkin sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, dia terbiasa gitu. Terbiasa, udah nggak takut lagi sama hantu. Ngelihat Poci, Miss Kunti, atau Wowo, itu nggak takut lagi gitu. Tapi tetap aja ada satu hal yang bikin gue penasaran, yaitu kalau misalkan nih ya, misalkan gue awaken nih, bisa lihat hantu nih, wes, udah nggak takut, tapi gue mau mandi nih ceritanya ya. Gue mau mandi, mau ngedate sama cewek gue misalkan ya. Kalau namanya ngedate berarti harus mandi dulu dong, biar bersih, biar harum ya kan. Gue masuk kamar mandi nih, pas lihat ke kamar mandi, wis, ada Wowo, wis, di pojokan kamar mandi, wis. Gimana nih gitu kan, bingung gitu ya. Takut sih enggak gitu, cuman kan ini gue mau mandi ya. Mandi itu kan otomatis gak pakai baju gitu kan ya. Tapi ini mau ngedate gitu kan, aduh, ya, oh ya udah mandi aja lah demi cewek gitu kan. Mandi. Pasti di dalam kamar mandi itu awkward banget gitu ya kan, ibaratnya ngeliatin aja si Wowo-nya, ngeliatin doang gini. Nggak mau ngilang dulu mas, hilang dulu gitu, enggak ya. Buka celana ya, bener nih nggak mau keluar dulu nih gitu. Itu kan pasti bingung gitu, mati gaya gitu ya, masa mandi diliatin sama demit itu kan aneh banget gitu ya. Itu mending mandi, tapi coba bayangin, mohon maaf nih ya, kalau misalkan lu mau boker gitu ya, yang namanya boker itu kan harus menghimpun energi alam semesta dulu, kemudian memusatkannya di salah satu titik di tubuh lu,
supaya lu bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa dikeluarkan, bener gak? Kalau misalkan ada demit ngeliatin di depan muka lo nih, misalkan lagi boker nih, ada demit di depan muka lo nih ya, itu kan lu nggak bisa fokus, otomatis nggak bisa dikeluarin dong gitu. Itu bingung gue gitu, sampai sekarang gue bingung itu gimana kalian cara ngehandle nya gitu. Kalian sendiri yang indigo gimana caranya? Pernah nggak di situasi seperti itu, ketika lu mau mandi atau ngapain terus ada demit di kamar mandi? Itu gimana reaksi kalian? Hal lainnya juga yang apa ya, yang gue ketahui itu adalah rata-rata itu kalau nggak bawaan dari lahir ya, mereka itu ibaratnya apa ya, indigo dari lahir itu biasanya mereka itu menjadi indigo itu ketika di usia apa ya, dewasa, atau tapi apa ya, kayak mereka tuh mendapatkan musibah yang besar gitu atau masalah di dalam kehidupannya sejak kecil biasanya gitu. Nggak selalu dalam sejak kecil aja sih, tapi bisa aja mungkin remaja, mungkin ya gitu. Nah itu tuh istilahnya kalau kata Hanabi itu apa ya, bentar, The Dark Night of the Soul, kurang lebih seperti itu. Gue bacain dulu ya penjelasan dia kayak gimana, bentar. Momentum yang menjadi pemicu kebangkitan spiritual disebut The Dark Night of the Soul. Itu kata Hanabi. Problemnya bisa bermacam-macam, bisa hubungan, bisa pekerjaan, bisa kebiasaan hidup, dan sebagainya. Intinya sih, di dalam hidupnya tuh dikasih ujian, oke? Nah, bicara soal ujian, gue tuh jadi inget apa yang diucapkan oleh Vi Ayu ketika gue pertama kali masuk ke Shambhala. Jadi katanya, kalau misalkan biasanya yang masuk ke Shambhala itu suka dikasih ujian, biasanya 3 bulan atau 6 bulan kemudian gitu. Gue kan jadi ini ya, jadi kayak was-was gitu, anjir gitu. 3 bulan atau 6 bulan kemudian dari sekarang, gue bakal dapet ujian nih. Penasaran kan, gue jadi harap-harap cemas, ujian macam apa yang bakal gue dapet gitu kan ya. Gue kan masuk bulan Agustus tuh, 2020. Agustus, September, Oktober, November. November nih. Nggak ada ujian apa-apa. Kehidupan gue seperti biasa aja gitu. Oh mungkin 6 bulan tuh kan, gue akhirnya oke, November kan, cepet, terus November, Desember, Januari, Februari 2021. Nggak ada apa-apa juga. Bingung gue kan, wah kok bisa gitu ya. Oh mungkin karena gue tuh awam banget, jadi mungkin agak lama gitu, mungkin 1 tahun ya. Ya udah gue tungguin tuh. Tadi Februari kan, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nggak ada apa-apa juga gitu. Gue bingung gitu kan. Ada yang salah gitu. Kok gue nggak dapet ujian apa-apa gitu. Kan gue juga pengen nyobain gitu. Maksudnya kenapa gitu? Apa yang salah gitu? Kenapa tidak ada ujian gitu? Atau jangan-jangan apa ya? Curiga bukan nggak ada ujian, tapi sebenarnya dikasih ujian. Tapi guenya tuh terlalu cuek atau terlalu apa ya? Terlalu nggak ngerasa bahwa itu adalah ujian gitu. Kayak seakan-akan ujian yang datang tuh kecil. Datang ujian lain, kecil. Datang ujian lain, kecil. Jadi apa ya, nggak berdampak apapun terhadap psikologis gue gitu, yang bisa membuat gue awaken gitu kan, kayak gitu. Gue waktu itu berpikir, ya Tuhan, kenapa tidak engkau berikan saja ujianku yang agak beratan dikit. Bener gak guys? itu bercanda. Gue nggak mau dapat ujian yang berat ya, sumpah bercanda ya Tuhan. Itu mah cuma buat bikin konten ini doang ya kan guys. Nggak ada manusia yang pengen dapat ujian lagi, gila aja. Maaf ya guys, daripada gue makin melenceng, daripada gue makin ngomong yang enggak, gue udahin aja ya video kali ini. Terima kasih udah menonton video kali ini. Selamat ulang tahun
syambal yang ketiga. Semoga makin apa ya, bentar, panjang umur, makin rukun, makin akrab, juga bisa saling berbagi atau semacamnya gitu ya. Sampai jumpa. Bye bye.